الله الرحمن الرحيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak kelas 6 yang solih dan solihah, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melakukan pembelajaran pada hari ini. Pelajaran kita hari ini adalah Al-Quran Hadis, yaitu melanjutkan materi sebelumnya. Pada pekan lalu kita telah belajar tentang tafsir Quran surat Al-Balad. Nah, sekarang kita lanjutkan yaitu tafsir Quran surat Al-Fajr. Silahkan dibuka buku Al-Quran Hadisnya halaman 13 dan silahkan dicatat poin-poin penting yang akan disampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Demi fajar atau demi waktu fajar. Walayalin ashr, dan malam yang 10. Wasyaf'i wal watr, dan yang genap dan yang ganjil. Walaili idza yasr, dan malam bila berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum 'Ad? Irama dzatil 'imad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri yang lain. Wa thamud alladzina jabus sakhra bil wad, dan kaum Thamud yang memotong batu-batu yang besar di lembah. Wa fir'auna dzil autad, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak, yaitu tentara yang banyak. Alladzina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang dalam negerinya. Fa'aktsaru fihal fasad, lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab, karena itu Rabbmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Rabb-nya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Rabbku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun bila Rabb-nya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Rabbku menghinakanku. Kalla bal la tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, jangan berbuat demikian apabila bumi digoncangkan berturut-turut.
Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Rabbmu sedang malaikat berbaris-baris. Waji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi ingatan itu baginya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal solih untuk hidupku ini. Fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari itu tiada seorang pun menyiksa seperti siksanya. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Setelah kita mengartikan Quran Surat Al-Fajr, sekarang kita coba untuk memahami kandungan atau isi dari Quran Surat Al-Fajr. Nah, surat ini terdiri dari 30 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di Mekah. Nah, nama surat ini diambil dari kata Al-Fajr yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Al-Fajr itu artinya fajar atau waktu fajar. Pokok-pokok isi dari Quran Surat Al-Fajr adalah yang pertama, Allah bersumpah bahwa azab terhadap orang kafir tidak akan dapat dielakkan. Beberapa contoh dari umat-umat terdahulu yang dibinasakan. Nah, di sini pokok yang pertama yaitu sumpah Allah bahwa azab kepada orang kafir itu tidak akan bisa ditolak, tidak akan bisa dihindarkan. Dan di dalam surat ini juga ada contoh dari umat-umat dahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azabnya. Kemudian pokok isi yang kedua adalah kenikmatan hidup atau bencana yang dirasakan seseorang bukanlah tanda penghormatan atau penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan sebagai cobaan. Jadi, kenikmatan hidup atau bencana yang dirasakan oleh seseorang atau yang ditimpakan kepada hamba-hamba Allah bukanlah tanda atau bukanlah bukti penghormatan Allah atau bukti penghinaan Allah kepada kita hambanya, melainkan sebagai cobaan. Jadi ketika kita menikmati hidup, ketika kita hidup dengan berbagai kenikmatan yang Allah berikan, itu bukanlah penghormatan dari Allah untuk kita, akan tetapi itu adalah cobaan. Cobaan apakah kita bisa tetap bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang bergelimpangan atau malah kita kufur kepada nikmat tersebut. Begitupun bencana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu bukanlah bentuk penghinaan dari Allah, melainkan juga cobaan untuk kita. Apakah kita bersabar dalam menghadapi bencana tersebut atau malah kita lalai atau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pokok isi yang ketiga adalah terdapat celaan bagi orang-orang yang tidak mau memelihara anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Jadi di dalam Quran Surat Al-Fajr ini adalah mengartikan atau berisi tentang celaan
kepada orang-orang yang tidak mau memelihara anak yatim, yang tidak mau berbuat baik kepada anak yatim, dan tidak mau memberi makanan kepada orang-orang fakir miskin. Kemudian, pokok isi yang ketiga adalah terdapat kecaman terhadap orang yang memakan harta warisan dengan campur aduk dan orang-orang yang sangat mencintai harta. Nah, di sini juga ada ancaman atau kecaman bagi orang yang sangat mencintai harta. Kemudian yang keempat adalah adanya malapetaka bagi orang-orang kafir di hari kiamat. Jadi di surat ini dijelaskan malapetaka untuk orang-orang kafir kelak di hari kiamat seperti apa, ada di Quran surat Al-Fajr ini. Kemudian yang terakhir, pokok isi yang terakhir adalah orang yang berjiwa tenang mendapat kemuliaan di sisi Allah. Selain tadi telah dibahas kecaman-kecaman atau ancaman-ancaman untuk orang-orang kafir, di sini juga dibahas, di sini juga berisi tentang jiwa-jiwa yang tenang, yaitu jiwa-jiwa yang tunduk dan taat kepada Allah akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Silahkan dicatat poin-poin pentingnya dan digarisbawahi pokok-pokok isi dari Quran Surat Al-Fajr ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah dan kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Syukran lakum ala husni ihtimamikum, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.